Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Indira Zahara dengan NIM C1B023100057. Saya dari program studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan siklus air. Siklus air adalah proses kontinu di mana air berpindah di antara atmosfer, permukaan bumi, dan bawah tanah. Ini adalah bagian penting dari ekosistem yang membuat kehidupan di bumi mungkin terjadi. Tahap-tahap siklus air. Yang pertama ada evaporasi, yang dimana ada air dari lautan, danau, dan sungai menguap ke atmosfer. Yang kedua ada transpirasi, yaitu ada air dari tumbuhan juga menguap ke atmosfer. Yang ketiga ada kondensasi, dimana uap air mengembun menjadi awan di atmosfer. Evaporasi dan transpirasi. Evaporasi proses di mana air dan badan air seperti sungai, danau, dan laut menguap ke atmosfer karena panas matahari. Yang kedua ada transpirasi, di mana proses tumbuhan melepaskan uap air ke atmosfer melalui stomata di daun-daunnya. Yang keduanya ini sangat penting. Evaporasi dan transpirasi adalah bagian penting dari siklus air yang menyediakan uap air untuk pembentukan awan. Kondensasi dan pembentukan awan. Yang pertama ada kondensasi. Uap air di atmosfer mendingin dan mengembun menjadi butiran-butiran air kecil. Yang kedua ada pembentukan awan. Jutaan butiran air kecil ini berkumpul membentuk awan di atmosfer. Awan adalah syarat untuk terjadinya presipitasi seperti hujan, salju, dan es. Selanjutnya ada presipitasi. Yang pertama ada hujan. Air jatuh dari awan sebagai tetesan air. Yang kedua ada es. Air juga bisa membeku menjadi es sebelum mencapai permukaan bumi. Yang ketiga ada salju. Air membeku di atmosfer menjadi kristal es yang turun ke bumi. Penting untuk siklus air ini adalah presipitasi mengembalikan air ke permukaan bumi melengkapi siklus air. Selanjutnya ada pergerakan air di permukaan bumi. Yang pertama ada aliran sungai, di mana air hujan dan es mencair mengalir ke permukaan bumi membentuk sungai dan danau. Yang kedua ada limpasan permukaan, yang dimana air yang tidak terserap tanah akan mengalir di atas permukaan bumi. Yang ketiga ada infiltrasi, di mana sebagian air meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Selanjutnya ada infiltrasi dan air tanah, di mana air yang meresap ke dalam tanah dan mengisi akuifer di bawah permukaan. Yang kedua ada infiltrasi, di mana proses di mana air meresap ke dalam tanah dan mengisi cadangan air tanah. Yang ketiga ada mata air. Air tanah dapat muncul ke permukaan bumi sebagai mata air. Peran siklus air dalam ekosistem: menyediakan air untuk kehidupan, di mana air adalah kebutuhan dasar bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua ada regulasi iklim, di mana pergerakan air melalui evaporasi, transpirasi, dan presipitasi membantu mengatur iklim global. Yang ketiga ada mengangkut nutrisi. Air mengangkut nutrisi dan mineral yang penting bagi kehidupan di ekosistem. Pentingnya menjaga siklus air, yang pertama ada kelestarian lingkungan, di mana siklus air harus dijaga untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan sumber daya air. Yang kedua ada ketersediaan air bersih, di mana siklus air yang sehat menjamin ketersediaan air bersih untuk kehidupan manusia. Dan yang terakhir ada mitigasi bencana alam, di mana menjaga siklus air dapat membantu mencegah bencana seperti banjir dan kekeringan. Presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.